Ya kalau pengen nyobain yang berbeda kan daripada lokal curhat mama sakit. Cuman gua merasa ada something di paha. Karena gini kali Iya kan kita pelukan. Gua suka apa nih di paha? Katanya Kak Mongol pernah jadi pengikut skete setan ya Kak? Emang iya? Iya. Ya ini sahabat lama, dulu belum terkenal masih stand up komedi, gue pernah main film bareng sama dia. Mongol Stress namanya. Hai Mongol, dia lagi happening banget nih. Kenapa? Kenapa? Om Deddy Botak happening, ya kan? Kayaknya di Om Deddy doang deh. Deddy Sumargo. Sumargo, siapa itu? Hah? Lo basket sombong? Temen-temen. Sama, iya. Dia juga temen gua tuh. Gua diundang-undang sama dia belum datang-datang loh. Kenapa? Orang gua baru pulang. Nah, kalau udah ada Mongol, pasti kita bakal ngomong yang out of the box ya. Karena, aduh, kalau kita ngomongin soal COVID lagi bosen gak sih? Bener. Dan ini syuting ini diambil sebelum ada COVID di Indonesia. Ya, jadi ini udah lama banget syutingnya. Ya, pas kita kurang lebih 2 apa 4 bulan setelah itu Komik 8. Setelah Komik 8. Iya, jadi kan ada Komik 8, ada COVID-19. Iya. Karena ada saudara hantu. COVID. Iya juga bener ya. Bisa jadi. Iya, bisa juga cuma diganti doang tengahnya sama belakang ya. 8 nama 8 kan 8 kali 2 16 tambatnya sebenarnya ada 19. Ngarang sih sebenarnya. Aduh. Nah, Mongol, gue tuh tadi penasaran banget. Tentang apa? Kan jadi gue tuh beberapa minggu ini gue tuh malas banget nonton berita. Karena kalau nonton berita tentang COVID lagi, berapa orang yang meninggal, selalu kayak begitu kan. Jadi gue kayak mengunci diri untuk tidak mau tahu tentang berita itu gitu kan. Nah tadi Mongol bilang, Mami tahu nggak kalau ada apa namanya arisan berondong yang laki-lakinya ditumbalin. Dan akhirnya gue cross check, ada beritanya gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Terus lu nanyain ke gua kan udah bukan berondong lah. Gua mah udah alot. Maksud gua kan lu kan selalu masuk ke dunia kan. Dan kan? Sorry ya, gua nggak lola. Lola kan artinya lanang. Oh iya benar. Gua nggak lola, cuman maksudnya temen-temen lo banyak. Iya kan. Itu bener dong. Anak Sarina. Emang cerita itu emang bener ada. Enggak, jadi gua dapat berita itu dan gua sempat se-TV dan sempat podcastan bareng juga di tempatnya Mimi, harusnya bareng Mimi waktu itu. Karena Iya, gua di lagi di karantina. Lu lagi di luar negeri. Iya udah nyampe tapi di karantina. Nah, gua ketemu sama ceweknya dan dia ngomong bahwa memang dia diundang itu via DM baru ke WA tentang nge-MC di satu acara. Kebetulan Mongol juga kenal beliaunya gitu. Ceweknya. Terus gua langsung bilang pas dia cerita dari WA DM-an itu kronologisnya begini, ya gua langsung bilang, oh itu pasti satanik. Satanik itu apa sih? Maksudnya komunitas pemuja satan. Pemuja setan? Emang ada pemuja setan? Ada lah. Oh berarti orang-orang kalau suka sama gue muja gue dong. Gue setan. Oh iya ya kan lu iblis betina berarti dong ya. Oh ya Allah. Lu iblis laki-lakinya kan? Oh ya lo ini ya di tengah-tengah ya. Enggak dong, enggak juga. Cuman maksudnya begini, pas gua tanya dan dia gua langsung bilang oh iya itu karena maksudnya begini. Dia bilang kata setelah dia MC udah boleh pulang tapi mereka akan melanjutkan acara selanjutnya dengan mengorbankan si berondong ini. Oh, jadi ini sebenarnya berita ini tuh adalah baru dari omongan si perempuan yang baru mau di-DP-in. Dia belum lihat kejadiannya secara langsung. Belum, cuma dia udah merasa aneh sampai dia posting di
TikTok. Gitu. Kenapa dia nggak berpikir untuk datang dulu ke acaranya ya? Dia kan bisa lihat prosesnya. Beda lah sama lu, semua dijabanin kan. Kadang cewek juga ada yang harus takut ya. Iyalah, kalau lu mah Tuhan aja datang lu ajak sini. Enggak, maksud gua kalau cuma dari omongan itu kan kita belum tahu nih lokasinya di mana, apa Tapi aja. kan kalau kita nih di dunia entertain kayak Mongol nih orang pengisi acara panggung, kalau dari DM ke WA dan udah call-callan, udah sesuai, udah deal-dealan harga, kita udah fix, pasti bener, fix. tinggal nunggu DP kan. Iya, benar-benar. Nah di saat itu kejadian dia langsung ada tumbal menumbal. Nah di saat itu dia langsung nanya pasti, terus langsung booming. Oh, karena dia yang viralin. Iya. Coba kalau dia menunggu sedikit aja sampai DP itu masuk, kan lumayan dia dapat duit. Abis itu dia viralin. Tapi kan kalau dikejar setan cuma karena 10 juta mak. Iya juga sih Jadi ya. mendingan gua ngamen. Nah, Mongol ya. Jadi tadi kan gue sempet bilang tuh sama fans-fans gue bilang, nih bintang tamu gue kali itu Mongol. So cool tapi ngondek. Nah jadi kan kalau lu kan di undang-undang udah banyak kan yang di tempatnya Om Deddy lu ngomong tentang gereja setan, ya kan? Dan Sumargo juga tentang hal seperti itu. Iya, kita jangan ngomongin setan lah. Out of the box. Iya, Okay. nah Mongol, ini kan orang-orang kan berpendapat ya bahwa lu ini adalah gay. Itu pendapat orang. Itu pendapat orang, Iya. karena mungkin dari gestur. Ya, dan gua nggak pernah merasa keberatan dengan pendapat itu. Karena buat gua, lu tau lah Mi, gua main film lebih banyak jadi apa? Iya. Ya kan? Karena kasarnya 39 film yang gua bintangi, 7 gua jadi cowok. Selebihnya lo jadi waria. Jadi bencong. Iya, benar-benar. Di Jadi film kebawa. iya 32 loh mak, otomatis kan kayak Banyak kan film lu daripada film gue. caranya resep lalu kan mahal kalau kita. Kalau kita kan jadi apalagi lu telepon nanti pemainnya ada cewek ini terus ada berondong ini. Iya. Berarti lu gay dong? Kalau Enggak lah, enggak lah. Ada berondong ini. Enggak lah, jadi dulu awalnya gue masih normal. Until now sih sebenarnya, cuman memang karakter itu kayak ngeresep dan permanen. Jadi permanen, jadi gue susah. Lu enjoy. Ya gue menikmati, yang penting gue nggak ngegoda orang, gue nggak ngejar laki orang, gue menikmatin aja. Karena dari 32 film itu gue bisa jadi putra daerah dengan main film terbanyak di Sulawesi, orang Sulut. Oh. Jadi biarin aja. Ya udah, dia masalah kan lu nggak ngerugiin orang. kayak komik 8. Iya. Gue jadi apa? Kita Jadi berdua Black cewek, Widow. iya. Apa? Sailor Moon, Wonder Woman. Sekarang lu kira enak jadi begituan Mi? Iya. Gak enak, kita nggak tahu pakai stocking bagaimana jalan-jalan. jalan-jalan. Ya pakai heel. Iya, udah gitu gua tanya lu juga, lu marah-marah. Terserah lu pakai aja gitu. Gua kan pikir gimana ya jala-jala cara pakai. Gua buka celana dalam, gua pakai stocking jala-jala, baru gua pakai celana dalam. Selesai kita syuting di Museum Bank Mandiri, gua pulang rumah gua buka stockingnya, di dalam berbentuk jala-jala. Sampai jadi biji loh begini. waktu di komik 8 lu masih bongol yang seutuhnya. Yoi, masih lekel. Masih bingung. Iya. Pakai stocking gimana sih? Pakai Iya. heels gimana? Sekarang udah enggak kan? Jalan aja pakai kursi kan. Iya benar. Kalau sekarang udah menjiwai. udah menjewai. Nah, Kayak berarti permanen. Mongol kalau udah permanen gitu berarti Mongol pernah sama cowok dong. Kan pernah gua sama cowok Oh, lu pernah juga di Thailand. Oh, pertama kali lu Sama cowok itu di Thailand itu. pecah telur itu di Thailand itu. Kan Acara sebuah perusahaan besar Indonesia, dia ekspansi nih ke dipanggil Bangkok. Mongol. Kita stand up 2 hari. Oh, 3 hari hadiah jalan-jalan. Ada lagi salah satu bank di Hong Kong juga sama, 2 hari manggung, 3 hari jalan-jalan. Nah, ini kalau ini di Thai. Hari pertama kita manggung, hari kedua kita manggung. Nah, sebelum manggung tuh Mongol jalan-jalan ke Siam itu kan, ke mall gitu kan. Nah, itu ya gua kan ketemu. Kan banyak pijit plus-plus yang telanjang. Gua sih nggak perlu pijit-pijit itu. Hari ketiga kita ke Phuket. Gua jalan-jalan lah ke Phuket malam kan, hiburan malam gua pingin tahu. Nah, gua lagi di jalan, gua lihat cewek-cewek yang di jalan. Gua tanya sama LO. Itu orang Thailand yang bisa bahasa Indonesia dan orang Indonesia sebenarnya dia udah, tapi udah stay lama di Thai. Gua tanya itu siapa? Dia bilang call girl. Oh, call girl itu apa? Cewek panggilan. Oh, cewek panggilan. Otomatis kan otak gue mikir, oh cewek. Cewek. Gua tanya sama LO-nya, how much? Dia bilang, gua tanya. Emang lu, sorry gue potong, emang lu penikmat juga berarti? Ya kalau pingin nyobain yang berbeda kan, daripada lokal curhat mama sakit. Iya dong. Iya, Kan
Karena selama ini kita dapat lokal selalu kalau nggak curhat mama sakit, uang kuliah adik bro ditransfer mama, nggak ada uang dari rekening, handphone rusak, handphone touchnya udah rusak, Iya, jadi iya, otomatis. Nah jadi kita try lah, ya kan tidak di negara orang, kan nggak ada yang tahu Nggak ada tuh. yang tahu. Nah gue tanya dia berapa tuh kalau yang begini. Kebetulan ceweknya tuh tipe gue banget nih. Oriental looking gitu, nggak ada jakunnya. Dia bilang tanya aja langsung, gua tanya sama ceweknya how much. Dia jawabnya simple banget, no expensive half gitu kan. Gue nggak bayangin. Terus dia bilang only 20 baht, you can do everything for me half. Nah kan kita jiwa laki-lakinya dia bilang you can do everything for me, only 20 baht. Murah banget ya? Iya loh, cuman 84.000 loh di Atrium 300. Di sana lebih murah. Bawa di pinggir jalan aja 350. Belum kasih apa? Laki-laki yang suka bawa motornya itu. Belum lagi kalau kita dibiusin sama obat tetes mata. Biar apa sih itu? Biar kolab sejam. Emang iya? Ternyata obat tetes mata itu bisa bikin Iya, katanya. Pas bangun-bangun handphone Dompet hilang, mana? cincin, jam tangan semua Jadi gua dapet lah nih kan, oke 20 baht. Gua langsung hitung, oh ya udahlah, no, chip lah Iya, kan. chip lah. Gua bawalah ke hotel. Iya. Gua selamatin paspor karena Iya. teman gua bilang kalau lu keluar negeri, paspor duluan yang diselamatin. Kalau nggak ada duit dicopet atau terjadi perampokan, lu bisa minta KBRI. Jalan gua sembunyiin tuh di bawah Kasur. safety box. Oh, safety box. Gua taruh safety. Kan orang nggak mikir. Dia agak bego ya. Udah tahu ada safety box, Kita tapi di dia naruh bawahnya. paspornya di bawah safety box. Lo kan kadang ada permainan orang tentang kunci safety box. Oh, katanya, gitu? toh. Oh, dia kerja sama hotel gitu. Iya dong, Oh, katanya. Berarti kan. lo tinggalnya di hotel. Oh, bintang 5 sayang. Oh. Sorry. Artis lo ini gua diundang. Lo kira gua diundang. iya, lupa, Iya lupa. dong. Gua nggak mungkin diundang sebagai GM alias Jermo. Iya. Gua diundang sebagai Ertong. Iya, iya. Nah, dia mandi nih. Dia mandi Oh, kan. lo nggak mandi bareng? Enggak dong, gua kan harus menyelamatkan satu-satu iya, toh. iya, iya. Selesai dia mandi, dia cuma pakai itu langsung ke bed cover. Oh. Gua nyusul mandi, sikat gigi kan udah mau ekspektasi otak udah jalan kemana ya? Masuk sak, cikokan kita. Udah tuh. Itu yang gua bilang, bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan alat kelamin, Apa dong? bersilat lidah. Oh iya benar. Udah lah. Enak tau kalau Cuman ini, gua merasa ada something di paha. Oh, karena gini kali Iya kan kita posisinya. pelukan. Oh. Gua langsung apa nih di paha? Ah. Apa nih di paha gitu kan? Gua penasaran ada apa nih di apa dia ini? Apa bagaimana pas gua buka bed cover itu gua teriak anjing gedean dia. Udah bangun Mimi belum dipotong. Gedean dia apa? Gedean dia. Gua sampai kaget. Cuman kan masalahnya udah bayar. Ya terus akhirnya dipakai. Gua lanjutin. Tapi lu SpongeBob dulu nggak? No, dia yang Dia doing. SpongeBob. Iya, dia Oh. yang lakukan. Berarti lu terus Dianya kan kita posisi sebagai berarti lu cowoknya. lakinya kan? Iya dong. Nggak Nggak mungkin mungkin. Berarti Mongol yang Yoi. Ah. Nah itulah momen pertama gua ngerasain dan ternyata, nah ini yang gua bilang, Ya. kadang kemunafikan hidup itu mempengaruhi kita sok bersih. bener. Tapi kalau gua boleh jujur, itu yang gua bilang, lumayan sih nice to meet you banget. Itu kan? Bo, Karena dia nggak ngebisikin apa-apa. Kalau selama ini kan kita di Indo kan dibisikinnya, bisa nggak cepet dikit. iya iya. Oh dia santai ya. Dia Dia kan santai loh. memang dia Dia- pekerjaannya Iya, kali ya. Dia memang pekerjaan Oh, itu. tapi Mongol waktu pakai dia, Kelewong di dalam bahkan. tapi kan karena udah bayar, udah nafsu juga. udah bangun lah dedek kita, Iya. udah bukan dari dedek Ya, lagi, udah berarti kan kakak. dia centang kan? Iya. Kalau mau centang berarti kan Mongol ngeliat mukanya kan Iya. ini. Ngeliat dong. Ya kan itu udah ketahuan yang Mongol teriak gedean dia. Oh. Dan ternyata juga Tapi dia punya TTKD. lengkap Mimi. Cuman burungnya aja yang belum diganjel, dipotong. iya. Belum dipotong. Rasanya? Kalau dibandingkan sama cewek, Heeh. kalau gua jujur sih memang lebih enak dia. Karena maksudnya selama ini gua dapet selalu yang curhat. Oh. Nah sedangkan gua agak ilfil tentang curhat karena buat gua kalau memang lu akhirnya jadi bukan jadi teman, bukan, tapi jadi my best friends lah gitu, otomatis kan gua nggak mungkin menelantarkan hidup lu, karena kan juga seandainya memang memungkinkan ya gua bisa jadiin lu sebagai calon istri juga kan. Nah ini kalau ini kan dia nggak ada ngomong sakit, dia nggak omong harus bayar lagi.
Bahkan dia ngingetin gue harus tetap gunain kondom. Oh jadi pakai kondom. Pakai. Oh oke. Terus sampai setelah dari Thailand itu balik ke Jakarta mau coba lagi nggak sama yang Belum. transgender? Enggak. Itu kan jatuhnya transgender dia. Ya mana kita tahu dia transgender. Ya tapi Yang maksudnya penting Mongol kan masih- nice to meet you. Iya, Mongol tapi masih punya rasa nggak untuk nyobain lagi? Belum. Baru sekali itu doang. Iya, belum. Tapi Oh, kalau sebelumnya enggak? kalau imaji belum, dia yang paling pertama. Cuman gua pernah doing lagi. Tapi itu pokoknya setelah dia itu gua udah pulang Indo, baru gua 2000 kurang lebih 2015 gua udah mulai lurus lagi tuh. Until now. Jadi cuman gua sempat ya ini namanya kan kita punya best friends. Iya. BFF toh, tapi no boyfriend. Iya. Yang teman futsal bareng, berenang bareng, terus nongkrong di Equinox bareng, ya kan, martel cola bareng, tenggeng pulang, pulang ke rumah gua, stay tidur di kamar bareng gue, akhirnya ngelakuin hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh cowok dan cowok, tapi no, bukan seksnya, Cuma cumi-cumi aja. bareng, Bareng itu menghayal atau sambil nonton? cipokan, cipokan gua berdua. Nah, Dan besoknya pagi bangun pagi dua-dua kayak merasa asing. karena pas bangun Sadar dan telanjang semua. Kan? kita berdua nggak pakai baju ketiduran karena tidur Marlboro. Oh. Dan sampai sekarang kita berdua kalau ketemu kayak gitu. Karena merasa jijik kali ya. Tapi ya, apa dia merasa jijik karena dia yang ngaceng duluan kok bukan gue? Iya juga sih. Iya Lo kan? harus nonton. Dan lucunya loh, dia bukan ciumin gue loh, dia netein gue loh. Berarti kan yang sekong dia kemungkinan. Iya dong. Kalau kita kan maksudnya gue mah tidur karena gue memang kalau tidur. Cuman dia tahu dia meluk, pelintir pentil tete, laki mana sih kan dipelintir nggak bangun? Jadi kalau Mongol kalau pinter sama siapapun mau cowok mau cewek don't touch pentil ya. Jangan. Oh kelemahan Mongol itu di ya, pentil. pentil tete. Iya. Apalagi kalau sampai ditetein, ya wow. Iya. Kan setiap laki-laki punya sisi Sisi seks, nakal, ya, benar. Nah itu momen. Berarti Mongol sekarang udah sama cewek aja? Enggak, gua udah 5 tahun puasa seks nih. Oh, demi apa? Demi Tuhan. Kenapa? Gua berpikir untuk makin kesini gua mikir tentang anak gue. Karena kan gue punya anak cewek. Gua agamanya kan Kristen, ngajarin tentang tabur tuai. Jadi gua mulai sejak itu gua udah mulai puasa. Bahkan dari awal gua 2011 jadi stand up comedian, gua tidak pernah menerima upeti dari oknum-oknum yang menyatakan diri memberikan tukang pijit di lokasi acara gitu. Banyak banget tuh begitu. Oh gitu. Jadi ya udah kan? bener-bener 5 tahun ini Mongol bersih dari Iya. Tapi coli iya. perzinahan. Karena kalau enggak kan bisa kanker prostat kan? Iya, apalagi Bisa gua stres. 40 tahun udah nggak mungkin mimpi basah. Oh, jadi coli. Coli. Cuman kan coli usia 40 juga udah nggak bisa sampai dada. Jatuh di lokasi. Daya ledaknya Udah nggak ada lagi deh. Cing, mata. Ya aduh. jatuh di Udah nggak ada, dia udah jatuh di lokasi. Jadi nggak usah ngayalin lu mau mimpi basah. Oh, tapi coli itu cuma menghayal aja atau sambil nonton film bokep? Twitter. Oh iya emang ya, tapi bener ya. Iya. Gue baru tahu ternyata di Twitter itu banyak banget video bokep. Iya kan, Pasti nice. lo ngeliatnya cowok sama cowok ya? Cowok cewek. Oh. Ada yang tante bahenol. Iya. Ternyata Twitter tuh separah itu loh dibanding Iya, Instagram. tapi kan dia nggak sejam, dia only 5 menit. 5 Cukup menit. 5 menit untuk ngomong. Ya untuk umur 40 tahun itu nggak usah ngayalin 2 jam. Oh. Nah terus berarti gimana dong di pertanyaan-pertanyaan netizen kayak dia bilang katanya gini. Kita jangan ngomong itu dulu ya. Nih katanya nih ada pertanyaan. Katanya Kak Mongol pernah jadi pengikut skete setan ya Kak? Emang iya? Iya. Itu apa tuh? Lu ngapain di situ? Itu komunitas penyembah setan. Tapi dalam hal melakukan ritual tidak pernah menyembah setan. Jadi menyembahnya apa? Jadi hanya menghujat. Menghujat. Iya, melakukan penghujatan. Penghujatan ke? Ke para nabi. Kalau agama Kristen dia yudat, yang dihujat adalah Yesus Kristus. Itu dulu. Kenapa lu akhirnya bisa memutuskan untuk ikut perkumpulan kayak begitu? Ya gua nggak punya didikan moral, nggak punya landasan didikan. Berapa tahun lo ikut itu? Lumayan.
Kan gua LC bahkan. LC itu apa? Leadership Committee. Oh iya. Terus apa aja yang dilakukan selama di perkumpulan itu? Dan gua bukan leadership Indonesia loh. Gua megang Asia. 7 orang pemegang Asia, gua nomor 2. Terus lu ngapain aja itu? Ya banyak. Banyak Ya kegiatan. apa aja contohnya? Contoh ritual ada, Halloween night ada, ritual Valentine Day ada. Nggak, ritualnya ngapain? Kalau Valentine deh. Kalau Valentine-nya itu ritual seperti biasa, nanti ada seks bebas di akhir acara. Kalau Halloween itu ada pengorbanan. Tapi lu ngelihat orang dikorbanin nggak saat itu? Oh, tidak ada. Indonesia tidak melakukan pengorbanan terhadap manusia. Oh jadi cuma. Hanya ada di Amerika, di Eropa ada. Oh, jadi Tapi kalau Indonesia enggak. Jadi cuma ngikut gitu doang Iya. ya? Sama yang seks bebas Cuman itu. gua kan nggak ikut. Tapi waktu seks bebasnya ikut nggak? Nggak, bukan gua nggak ikut, kan gua leadnya. Oh, Otomatis jadi lu nggak yang- perlu ikut, gua harus ada di situ. Oh. Karena gua ikut juga dari masa lalu gua yang agak lumayan kelam ini. Gua nggak pernah tahu siapa ibuku. Ternyata yang gua kasih makan selama ini tuh ternyata dia mamaku. Karena kan waktu dia ngelahirin Mongol, mama tuh udah dipasung sampai mati. Jadi kurang lebih tahun 82 dia meninggal, 4 tahun setelah jadi 4 tahun dia dipasung. Nah, di saat dia meninggal itu hari kedua Mongol baru tahu kalau itu mamaku. Oh. Jadi yang selama ini gua panggil mama tuh oma. Oh. Jadi oma gua panggil mama. Mama itu Mongol panggil akang. Akang itu kalau bahasa Padang tuh kayak ete, kakak perempuan. Iya. Nah, jadi pas hari kedua gua di peti mati karena kan kasus mata nggak ketutup. Jadi keluarga langsung rembuk. Kasih tahu Jo ini anak siapa yang mati ini. Maksudnya kasih tahu aja ke kasih apa yang toh. meninggal. Terus oma langsung bilang, nah, oma mau jujur pangana, kita ini nganape oma. Nganape mama, nganape mama ini. Oh, baru Mongol tahu di situ. Itu mak gue tapi udah mati. Tapi udah meninggal. Jadi gua tutupin matanya, ketutup. Oh. Sebelum-sebelumnya nggak bisa ditutup. Oh. Jadi gua kan nggak punya landasan moral nih. Iya. Nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu ini boleh nggak boleh. Dan di saat gua ketemu bule disuruh join with us, ikut akhirnya. ikut, dan di sana gua nggak dihakimi. Oh, tapi yang penting udah keluar kan dari. Udah lah, itu udah dari tahun banget. 97 bahkan gua udah Oh. out. 98 udah out. Nah ini juga ada pertanyaan lagi dari Sinta Sari katanya, Kak Mongol pernah ketemu malaikat Tuhan nggak? Pernah, kalau malaikat Tuhan mah pernah, malaikat gelap aja gua pernah. Apa itu? Kan malaikat tuh dalam hukum agama Kristen tuh kan yang gelap itu yang menjadi setan, menjadi iblis. Di ajaran satanik bahwa ada namanya the dark angel. Nah, itu adalah malaikat kegelapan. Yang Lucifer dan sebagainya. Baru ada malaikat Tuhan. Until now gue juga masih bisa lihat. Nih ada yang nanya, pernah nggak Mongol Ewita sama cowok? Nggak pernah, transgender doang. Kalau sama cowok yang cowok Banget. banget, emang ada cowok banget. Lu kesel mabuk sama inek berapa biji sampai dia bisa lu pakai? Belum lah, dulu Sekarang jangan sekarang ini tahun 2021 ini banyak banget cowok normal justru yang sama cowok. Iya, tapi kan Ya duit sih. ya kan gua nggak mau yang, maksudnya gini, kalau gua lebih choice kalau seandainya nih gua akhirnya pacaran sama cowok, gua nggak mau cari cowok yang dia minta duit. Tapi gua maunya yuk stay together, 7-Eleven kalau orang Belanda bilang, kan stay together, berjuang bersama, duitnya kita bagi bersama. Jadi nggak ada asas manfaat. Berarti Mongol pernah kepikiran gitu kalau Mongol bakal bisa juga. Enggak, tapi gua ngikutin. Tapi itu tadi bisa ngomong begitu. Gua ngikutin American style. Lu tau nggak Amerika yang dia antara BF dan BFF? Oh, Iya kan, best friends forever dan boyfriend. Iya, Gitu. Nah, lu mau pilih yang mana? Yang BFF. BFF itu adalah cowok yang laki, tapi dia bisa jadi sahabat baik sesama laki. Futsalan bareng, Car Free Day bareng. Kalau yang BF orientasinya lebih cenderung ke doing tempat tidur. Dan harus ada yang selalu menjadi top, nggak boleh jadi bot. Nah, sedangkan kalau yang cowok dia best friend forever, dia nggak mikir top bot. Baru ada Kak Tres Sompi. Waktu gua masuk Cipinang, beliau yang nganterin makan tiap 2 hari Lu pernah sekali. di penjara? Pernah. Gara-gara?